mulai kegiatan, sudah ada 48 orang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah pertemuan perdana kita di Canva level 1 guru milenial. Bapak Ibu, saya yakin di sini ada juga Bapak Ibu yang bukan baru mengenal Canva, tapi pasti udah sangat paham, kemudian juga udah sering menggunakan. Nah, yuk kita belajar sama-sama, kita akan mengulik Canva lebih jauh agar bisa terkanva-kanva ya. Apalagi nanti kalau sudah naik level nih ya, jadi semakin terkanva-kanva. Bapak Ibu perkenalkan, untuk yang belum mengenal saya Dona Yulia Sari, saya adalah trainer Canva bersama Kang Dero. Malam ini kita jadwalnya itu ganti-gantian Bapak Ibu ya, jadi nanti 2 hari bersama Kang Dero dan 2 hari bersama saya. Nah, materinya yang akan kita bawakan itu tentu saja berbeda. Setiap hari itu materinya berbeda, tugasnya berbeda, ilmunya berbeda, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu nanti nih, ya ketika Bapak Ibu, aduh kok pelatihan Canva tugas terus setiap hari, karena kita berpikir kalau enggak, Canva ini adalah semacam ini ya, proyek mendesain. Kalau cuma ngomong aja Bapak Ibu, setelah selesai pelatihan Bapak Ibu dapat sertifikat tapi nggak dapat ilmunya. Tapi ketika Bapak Ibu nyoba, ngetes, enak, jadi Bapak Ibu ketagihan ya. Nah, ada beberapa materi yang akan disampaikan malam ini yang akan kita kulik bersama ya. Bapak Ibu, saya asalnya dari Jambi. Tapi saat ini saya sedang berada di Jogja. Halo, ada nggak yang dari Jogja nih? Saya lagi bermalam di Jogja, Bapak Ibu, karena besok ada kegiatan. Oke, sebentar Ibu. Sip. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai ya untuk materi. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat apa saja materinya. Sebelum kita sampai kepada materi, ada banyak yang bertanya di grup ya, bagaimana cara masuk ke dalam Google Classroom, bagaimana caranya Bapak Ibu, sebentar ya, saya akan Nah, bagaimana caranya masuk ke dalam Google Classroom? Tadi ada yang nanya seperti itu. Bapak Ibu masuk ke dalam Google Classroom itu sudah diberikan linknya sama Kang Dero kemarin. Kalau ada Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam Google Classroom, Bapak Ibu nanti tinggal chat aja di situ ya, di bagian bawah, di bagian di grup WhatsApp kita, Bapak Ibu chat, tanya sama teman-teman di sini mana kelas Google Classroom-nya. Kemudian nanti akan ada link, linknya tinggal diklik aja. Ya, linknya tinggal diklik, Bapak Ibu masuk dengan akun Google-nya, boleh Gmail, boleh belajar ID, udah selesai. Ya, itu adalah cara untuk masuk ke dalam Google Classroom. Nah, kemudian cara untuk masuk ke kelas Canva-nya, Canva Guru Milenial. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu yang ada di sini, apakah semuanya sudah masuk ke dalam kelas Canva Guru Milenial? Kalau sudah, boleh. Sudah. Siap, terima kasih Ibu Sri. Ini Nah, sudah. yang belum itu boleh kasih tahu juga. Kemudian kenapa masalahnya belum ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita sarankan untuk masuk kelas Canva Guru Milenial? Karena ketika Bapak Ibu belum Canva for Education, nanti Bapak Ibu membuat desainnya itu nanti diminta bayar. Ya, karena ada beberapa elemen itu yang tidak free kalau kita tidak menggunakan Canva for Education. Tapi kalau kita pakai Canva for Education itu semuanya free, ya. Jadi silakan Bapak Ibu masuk ke dalam kelasnya, kemudian nanti kita desainnya tuh di situ, desainnya. Kita punya 2 kelas jadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah kelas Google Classroom, ya. Kelas Google Classroom itu tempat Bapak Ibu ngumpulin tugas. Yang kedua, kelas Canva-nya. Kelas Canva itu ada di Canva, di mana Bapak Ibu bikin desain. Ya, jadi ingat, bikin desain, unduh, setelah diunduh atau di-download, masukin ke Google Classroom. Nah, itu tahapannya. Kita bikin desain di Canva, di dalam kelas
Canva-nya, kemudian kita unduh atau download, baru kita masuk ke Google Classroom, baru kita upload. Ya, jadi yang dikirimkan ke Google Classroom itu bukanlah link dari Canva, bukan. Ya, yang dikirimkannya adalah hasil desain Bapak Ibu, baik apa yang diminta sama, misalnya Kang Dero kemarin minta dalam bentuk JPG, membuat sertifikat ya, dalam bentuk PNG, dalam bentuk MP4 atau video, itu semuanya yang Bapak Ibu kirimkan. Jadi bukan link. Kalau link nanti hasilnya malah nggak maksimal, ya Bapak Ibu ya. Mohon diperhatikan apa yang diminta sama trainernya, apa yang dikumpulkan itu yang dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya berikutnya, di antara 70 orang ini, siap Ibu Nia, nggak apa-apa, silahkan bergabung. Di antara 71 orang yang ada di sini, ya, yang belum pernah mengenal Canva sama sekali, ada nggak? Yang ini adalah perdana gitu, Mbak Dona, ini saya perdana loh ikut pelatihan Canva. Nah, ada nggak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu ini semuanya sudah ada Mbak, saya pernah. ada Ibu Yeni, Ibu Hazami, Ibu Vera, siap. Oke, berarti ternyata banyak yang masih perdana. Nah, Bapak Ibu, yang masih perdana nanti disampaikan kalau mengalami kesulitan, ya. Kemudian Ibu Farida juga perdana, Ibu Eti juga perdana. Kemudian berharap sekali para trainer, berharap sekali tim panitia juga berharap di grup WhatsApp, ya itu kita berkolaborasi, berbagi agar jadi berkah. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tahu sesuatu, ya Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara mengerjakan tugasnya, kemudian ada yang nanya, yuk kita sama-sama begini loh caranya, kayak gini loh, ya. Jadi Bapak Ibu kita saling, iya silakan kalau yang perdana, saya akan pelan-pelan bagaimana, dimulai dari, nah yang perdana ini nih, kalau yang perdana ini pertanyaannya itu yang perdana ini adalah sudah masuk kelas Canva atau belum? Kalau sudah, kita mulai ya. Baik, saya izin dulu untuk berbagi layar. Pertama saya akan masuk ke dalam Google Classroom kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, Google Classroom kita ini Canva Edu Batch 32, tugas hari kedua itu ada 3, daftar riwayat hidup, buku kenangan, sama infografis pembelajaran. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Google Classroom kita, di bagian tugas kelas itu pasti sudah ada ini, ya tugas hari kedua. Nah, di bagian mana yang ada kelas tim Canva-nya? Yang kelas tim Canva itu ada di bagian atas nih. Nih, kelas Canva Guru Milenial, tinggal dibuka, kemudian kita klik ini, nanti kita diminta untuk bergabung. Nah, bergabungnya dengan apa? Bergabunglah dengan akun Google masing-masing. Ya, kalau sudah klik bergabung, Anda akan diarahkan ke dalam ini webnya yang seperti ini. Ini ada tulisannya Canva. Saya matikan aja ya, karena ternyata jaringannya nggak oke. Kalau saya buka sebentar. Nih, Bapak Ibu, ini adalah kelas guru milenial. Bapak Ibu berada di kelas ini. Kalau Bapak Ibu sudah berada di kelas ini, kita desain di sini, itu nggak akan diminta untuk bayar. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masuk nanti ke kelas pribadi, tidak ada Canva for Education, tidak ada timnya, Bapak Ibu nanti ketika mendownload, kemarin ada yang japri saya, itu diminta sampai 140.000. Mbak Dona gimana caranya biar saya nggak bayar gitu kan. Nah, ya itu, hati-hati ketika mendesain. Kalau Bapak Ibu yang perdana ini memulai desainnya di akun pribadi, tidak di tim, Bapak Ibu berpikir sama aja sama-sama Canva juga. Nah, di situ kelirunya. Ya, kalau Bapak Ibu belum bergabung di tim dan Bapak Ibu akunnya itu masih akun pribadi, itu nanti di bagian akhir ketika Bapak Ibu sudah selesai membuat desain, Bapak Ibu diminta bayar. Ya, jadi harus hati-hati. Harus perhatikan ketika membuat desain. Jangan sampai Bapak Ibu udah desain cantik-cantik, udah desain bagus-bagus, di akhirnya kita harus bayar. Bapak Ibu akhirnya mengulang kembali desain di tim, ya. Jadi silakan
diperhatikan itu. Oke. Nah, tadi kita sudah melihat materi kita malam ini ada 3, yaitu membuat infografis, membuat buku kenangan, dan membuat daftar riwayat hidup atau portofolio. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah siap? Kalau sudah siap boleh tuliskan di kolom chat. Siap. Saya mau hitung ada berapa orang yang sudah siap. 1, 2, 3, 4, gas. Wow. Apa yang digas Bapak Ibu? Siap. Siap. Siap, Mbak. Oke, siap. Oke, mohon di-share link GC di kolom chat ini. Link GC. Oke, siap. Saya share ya. Siap, siap. Indramayu hadir. Siap. Boleh juga tuh sambil dituliskan Indramayu kah, dari Papua kah, dari mana. Saya izin share link GC di sini. Nah, itu dia linknya. Boleh diklik. Oke, kalau sudah siap semuanya kita mulai. Bapak Ibu untuk yang menggunakan laptop silakan Bapak Ibu kerjanya boleh di handphone juga ya. Mohon maaf jika tiba-tiba keluar di sini hujan petir. Siap Bu Nur ini. Nah, untuk Canva enaknya ini mendesain, kita bisa mendesainnya itu dengan handphone. Kita juga bisa mendesainnya dengan laptop, Bapak Ibu. Jadi fleksibel banget ya. Kalau saya lagi di luar, lagi di travel, lagi di lagi menunggu teman, nggak bisa buka laptop, itu saya buka Canva-nya dari handphone, Bapak Ibu. Ya, ada aplikasinya namanya Canva juga. Itu kita downloadnya di Google Play Store. Bapak Ibu tinggal ambil aja di Google Play Store, Bapak Ibu buka Google Play Store, ketik Canva, nanti akan terinstall di handphone kita. Ya, kemudian Mbak Dona kalau misalnya saya di laptop itu sudah akun guru milenial, di Canva handphone seperti apa? Sama. Asalkan akun yang digunakan sama, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di laptopnya gunakan akun Gmail, di handphonenya juga gunakan akun Gmail pas masuk Canva, maka itu langsung terkoneksi. Apa yang Bapak Ibu kerjakan di laptop itu akan langsung ada di Canva handphone. Ya, jadi enak banget kalau seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai. Yang pertama itu adalah membuat desain portofolio atau resume. Coba saya akan cari. Nah, ini dia. Ini adalah contoh portofolio saya yang dibuat di Canva, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau selama ini kita tahunya daftar riwayat hidup itu pakai kertas putih gitu kan, cuma bukan 1 lembar tapi beberapa lembar, panjang, banyak, nggak menarik. Sekarang kita bisa bikin portofolio secara digital dan ini sekarang sedang banyak diminati, ya, terutama ketika mengadakan pelatihan, mengadakan guru penggerak, ada banyak yang ikut kegiatan-kegiatan pengembangan diri, itu kita diminta untuk membuat portofolionya dengan menggunakan digital, dengan menggunakan berbagai aplikasi sih boleh, tapi secara digital kemudian lebih menarik daripada yang biasa gitu ya. Jadi sebenarnya tugasnya portofolio ini apa? Tugasnya itu adalah untuk menyampaikan bahwa kita ini pernah pendidikannya di mana gitu ya, pengalamannya apa, kemudian menceritakan tentang kita itu sebagai apa gitu. Nah, ini contoh portofolio saya, ada nama, kemudian di sini tulisannya, ini saya guru fisika, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi, saya Kapten Belajar ID Provinsi Jambi, guru Duta Canva, pengajar praktik guru penggerak, pendamping PPMB, kemudian saya seorang guru fisika yang suka belajar dan senang menerima tantangan untuk upgrade diri. Kemudian ini pendidikannya, ini pengalaman kerja saya. Kemudian di sini hubungi ini adalah kontak saya, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang perdana belajar bersama tim trainer Canva Igi Natina, jangan jangan merasa kita pelatihannya itu sangat strict sekali, kita pelatihannya benar-benar belajar fokus. Bapak Ibu boleh sambil ngemil, boleh sambil makan, boleh sambil ngopi, apalagi kalau malam. Daripada ngantuk kan ya.
Mbak, maaf, Ya, Bu. boleh dikasih tahu nggak tahapannya? Kayak kemarin waktu Kang Dero itu kan, misalnya kita mau bikin logo yang pertama, telusurinya apa gitu. Soalnya Iya, ini saya sambil nyatet. iya benar. Nanti akan kita mulai seperti itu, Bu. Oh iya, iya. Ya, Ya, makasih Mbak. siap. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu saya tadi melihatkan contohnya bikinnya hasilnya nanti seperti itu. Tapi apakah harus sama? Enggak, karena banyak sekali template-nya. Sekarang bagaimana memulainya? Boleh dicatat ya. Memulai Canva, membuat desain di Canva, itu di awal itu pasti selalu di sini. Kita selalu memulainya dibuat desain ini, kita bisa ketik di sini atau di bagian sini. Jadi ada dua tempat. Desain apa saja. Tidak harus materi dari Kang Dero, tidak harus materi dari saya. Nantinya ketika Bapak Ibu memulai setelah selesai pelatihan ini Bapak Ibu ingin membuat desain apapun, ya Bapak Ibu mulainya dari sini atau dari sini. Nah, sekarang itu yang langkah pertama ya, silakan dimulai dari buat desain. Kemudian yang kedua, kita pilih template. Template desainnya ini apa? Template desain yang akan kita pakai untuk membuat yang pertama tadi, seperti yang punya saya, portofolio, itu adalah resume. Bapak Ibu tinggal ketik aja. Maaf Mbak, Ya. izin bertanya. Hmm? Ini saya mau masuk awalnya Canva ini untuk ke guru milenial lewat mana ya? Oh, tadi Ibu telat masuk ya, tadi sudah saya jelaskan. Iya. Ibu, baik, saya ulang lagi. Ya, untuk Ibu masuk, yang pertama Ibu sudah ada di kelas Google Classroom-nya belum? Ya sudah. Nah, Ibu masuk ke tugas kelas. Oke. Di bagian tugas kelas ini nanti di bagian A, di bagian poin A, optimalisasi Canva Edu dalam pembelajaran, itu ada tulisannya kelas Canva Guru Milenial. Oke. Oke. Nanti Sudah. diklik aja. Nanti diklik aja, Bu. Oke. Nanti diminta untuk bergabung, silakan klik gabung. Oke. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, nah tadi ya saya lanjut ya. Tadi yang pertama itu adalah klik buat desain. Kemudian ketikkan di sini, diketik ya, diketik. Kalau kita cari satu-satu di sini nggak nemu. Nah, diketik di sini, ini resume. Ya, jadi resume Bapak Ibu, RESUME. Nah, nanti akan muncul nih ya. Ini kalau kita mau di sini, mau kita ketik di sini ketemu, tinggal diklik atau seperti yang saya bilang di bagian ini telusuri konten. Resume. Tuh, ya. Nanti kita pilih yang bagian ini nih sudah ada resume, kita akan diarahkan ke berbagai template. Ada berapa Bapak Ibu lihat di sini? Kelihatan nggak tulisan yang di Bapak Ibu nih? Ada berapa template? Ada 10.913. 13. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau pilihnya satu-satu itu, aduh, ya kelamaan banget ya. Nah, 10.913 template bisa kita pilih secara gratis, tidak dibayar. Nih, Bapak Ibu kalau mau lihat, ini saya pernah bikin template yang ini untuk portofolio saya. Kalau yang tadi, portofolio yang baru saya liatin itu, saya gunakan template yang saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Nah, ini nih saya pakai nih, mungkin ada yang perhatian ini. Nih sama ya bentuknya ya, paling kanan ini. Ini adalah template yang saya pakai untuk membuat resume saya tadi. Nih, ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang waktunya Bapak Ibu memilih salah satu aja. Salah satu template ini ya yang akan kita edit nantinya. Oke.
Nah, saya akan pilih, kalau tadi saya sudah pakai yang itu, saya akan pilih yang lain sekarang. Mbak Dona, saya boleh milih template yang bebas sesuai keinginan saya? Boleh. Ya, boleh. Yang mana saja Bapak Ibu suka. Waktunya Bapak Ibu memilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu template-nya. Saya mau pilih yang ini misalnya ya, nih Cahaya Dewi. Kalau saya sudah memilih template yang ini, saya tinggal klik saja, tep. Nah, nanti kita akan diarahkan ke sini. Nah, Bapak Ibu, untuk yang baru perdana saya akan memperkenalkan sedikit fitur-fitur yang ada di sini ya. Yang ini namanya Canvas. Canva, di mana kita akan mengeditnya di sini. Ya, kita akan mengedit semua desain kita di sini. Ini kanvasnya. Oke, kemudian yang sini, yang saya bilang template, itu tadi adalah cetakan. Berbagai bentuk yang bisa kita edit, kita pilih. Ini adalah template. Elemen. Kalau elemen, ini saya sering bilang sama peserta Canva, ini adalah kantong Doraemonnya kita. Kenapa? Kita mau cari apa aja di elemen, Bapak Ibu. Misalnya sekarang Bapak Ibu mau cari gambar Pancasila, Bapak Ibu mau cari gambar kartun, Bapak Ibu mau cari gambar kursi, rumah, pohon, itu di sini. Ya, semuanya ada di sini, di elemen. Kemudian unggahan, ini unggahan. Unggahan ini adalah fitur yang mengarahkan kita untuk upload foto, video, suara kita di sini. Jadi kan misalnya kita lihat di elemen di Canva saya nggak ada yang saya suka nih Mbak Dona, musiknya cuma itu aja, saya mau pakai musik yang lain. Silakan Bapak Ibu unggah, masuknya di sini ya. Kemudian teks. Kalau teks ini adalah ketika kita ingin mengganti tulisan bentuknya apa ya. Biasanya kalau di Microsoft Word kita paling sering pakai tulisan apa Bapak Ibu? Yang paling sering Bapak Ibu ingat kalau di Microsoft Word? Times New Roman. Times New Roman. Oh, italic. Apa black apa ya? Times New Roman. Bold italic. Ya, bold. Times New Roman itu paling familiar ya. Nah, kalau di sini nih ada ratusan ribu font Bapak Ibu nih. Ini Kaladea nih, semuanya ada, kita bisa pakai. Kalau Bapak Ibu mau pakai Times New Roman, ini di sini ada juga, tapi rugi ya nih. Rugi. Kenapa? Karena fontsnya cantik-cantik banget. Kalau kita pakai fonts yang ada di Microsoft Word sayang. Ya. Nah, jadi sekarang kemudian ini tadi fiturnya sudah. Selanjutnya fitur di mana kita bisa memperbesar sama memperkecil ini bentuk kanvas, yaitu di fitur paling bawah sini. Nih, ya. Jadi ini adalah fitur kita bisa klik yang garis ini untuk kanvasnya memperbesar sama memperkecil. Jadi nanti jangan bilang, aduh Mbak Dona kecil banget, saya nggak bisa ngeditnya, tulisannya kecil banget. Enggak. Kita bisa besarin. Cara membesarkannya tinggal digeser. Nih saya mau geser nih. Saya geser ini ke sini. Tuh ya, jadi besar. Sana. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut kecilan tulisannya apa segala macam. Ya. Oke, sekarang lanjut. Bagaimana caranya mengedit ini si punya Cahaya Dewi spesialis sosial media ini menjadi punya kita? Ya. Yang pertama kita klik di namanya di blog. Kemudian kita klik 2 kali Bapak Ibu. Ini kan kalau sudah diblok sekali langsung dianya ini ya muncul ada bulat-bulat putih ya. Bulat-bulat putih ini tandanya kita sudah blok dia. Kemudian kita arahkan kursornya di tengah-tengah kotak, kemudian kita klik 2 kali. Tep-tep. Maka dia akan berwarna biru ya. Terblok semuanya. Baru kita ketikkan nama kita. Saya akan ketikkan nama saya. Nah, begitu ya. Jadi sama seperti membuat desain yang lain, mengeditnya itu seperti itu.
Oke, Dona Yuliasari sama yang lainnya juga ya, Bapak Ibu seperti ini yang spesialis sosial media, saya akan klik 2 kali, saya ganti di sini jadi guru fisika. Nah, seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu guru apa boleh ditulis. Kalau Bapak Ibu mau sebagai tulisan pengajar praktik dan lain-lain itu boleh ya. Selanjutnya foto ya. Fotonya ini. Nah, foto ini bagaimana cara mengganti foto itu ada beberapa. Cara memasukkan foto itu ada beberapa. Yang pertama di blok, kemudian kita klik nih, ada tanda penghapus, kita klik hapus gambar. Nah, maka dianya langsung kosong, cuman bingkai. Ya. Kemudian kita akan masukin foto kita. Syaratnya kita bisa masukin foto kita di sini adalah foto itu sudah ada di bagian unggahan ini. Kalau fotonya nggak ada di unggahan nggak bisa. Sekarang bagaimana fotonya bisa masuk ke unggahan? Bapak Ibu tinggal klik unggah file. Tinggal diklik unggah file. Kita pilihlah foto kita. Saya punya nggak ya foto saya ya? Coba saya cari. Foto saya di perangkat ya. Jadi fotonya harus ada dulu di laptop. Kita masukin dulu fotonya ke sini. Saya ambil dulu fotonya, saya pilih dulu. Nah, saya ambil nih foto saya ya. Tinggal saya klik open. Nanti dia akan masuk di sini nih, Bapak Ibu. Tuh, ya. Masuklah dianya ke elemen ke gambar di Canva. Terus Mbak Dona gimana caranya biar dia bisa masuk ke bingkai yang ada di situ? Tinggal diklik aja sekali Bapak Ibu fotonya ini. Ini kursor kita arahkan ke sini terus kita klik. Nah, masuk ya. Sekarang ini kita klik tahan. Kita klik tahan, tap baru kita arahkan ke bingkai. Masuk deh fotonya. Begitu caranya, Bapak Ibu. Kemudian itu cara pertama ya. Oke, saya pelan-pelan, saya akan tunggu Bapak Ibu untuk mengerjakan dulu. Mbak Dina, boleh diulang untuk memasukkan gambar? Oke, Bu. Sudah diklik sekali, Bu? Nah, sudah seperti ini? Apa? Belum. Baru muncul gambar yang ada awannya. Baru dihapus. Oh, baru dihapus ya, Bu? Berarti gambar ini Ibu belum punya ya? Foto Ibu belum ada di... Ada di laptop. Ada, oke. Ibu pilih unggah file. Oh iya. Terima kasih. Terus? Ibu pilih fotonya, baru klik open. Mangga, dikerjain dulu ya, itu ya. Masukin fotonya dulu ke unggahan. Nanti kalau sudah masuk fotonya ke unggahan, tinggal kita klik sekali. Nah, dia masuk ke sini, baru kita tarik. Ditarik aja. Nah, Bapak Ibu, ini tadi cara pertama kalau mau masukin foto. Sekarang saya mau, misalnya saya mau muka saya aja yang masuk di sini. Tinggal di blok, kemudian Bapak Ibu klik pangkas ini, kemudian kita besarin, kita tarik. Nah, kita geser, maka saya cuman kelihatan muka saya aja. Tuh, ya. Jadi ada beberapa cara ya Bapak Ibu ya, agar fotonya bisa besar.
Itu diklik, kemudian digeser. Selanjutnya, kalau misalnya saya mau fotonya nggak pakai background, bisa nggak Mbak Dona? Jadi nggak pakai bingkai gitu ya? Bisa Bapak Ibu. Ya, tinggal Bapak Ibu pilih foto yang tadi. Ini foto saya yang tadi ini. Ya, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan juga untuk berbagai desain yang menggunakan foto kita, yaitu menghapus latar belakang. Ya, jadi untuk menghapus latar belakang, fotonya harus diblok, kemudian klik edit gambar. Nah, di bagian sini ada tulisannya penghapus latar belakang, tinggal diklik aja. Kalau sudah diklik, nanti ini dia akan menunggu sampai dianya terhapuskan. Dan ini pengaruh terhadap jaringan ya. Jadi semakin besar semakin kuat jaringan, maka kemampuan untuk menghapus background-nya semakin cepat. Tapi kalau misalnya jaringannya itu tuh agak lama, dia menghapus jaringannya juga lama. Nah, hilang ya sudah ya background saya tadi. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan. Tinggal saya kecilin, terus saya arahkan dianya ke mana. Misalnya saya mau letakkan di sini. Lihat nih, kalau jaringannya nggak bagus, balik lagi Bapak Ibu. Ya udah, kita klik lagi, edit gambar, kita hapus latar belakang lagi. Nah ini ya cara pertama, kalau pakai bingkai. Cara kedua nggak pakai bingkai, jadi hapus latar belakang. Cara ketiga, ya, kalau nggak pakai bingkai. Cara ketiga adalah, Bapak Ibu mungkin sering melihat ini ya, sering melihat ada foto keluar dari kotak gitu ya. Nah, seperti apa itu bikinnya? Caranya adalah kita gunakan elemen Bapak Ibu. Saya gunakan elemen, saya pilih sebuah kotak, boleh bebas apa saja, ini misalnya. Nah, yang bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian ini saya posisikan seperti ini. Di sini. Di sini saya posisikan. Sekarang yang sudah kita hapus ini tadi background-nya, itu kita duplikat. Cara duplikat itu gampang banget. Tinggal Ctrl+C, Ctrl+V. Akan jadi 2. Tuh. Ya, kelihatan ya? Nah, ini ada 2. Tinggal kita arahkan ke sini. Terus saya mau ambil mukanya aja, tinggal kita pangkas. Nah. Oke. Ini tinggal saya pangkas. Ini tinggal saya pangkas. Nah, jadi Bapak Ibu, dia keluar dari bingkai. Ya. Tapi karena ini bentuknya pinggirannya melengkung, nggak terlihat rapi. Saya mau pakai yang kotak aja. Saya mau pakai yang kotak biar kelihatan. Di sini, kemudian ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kelihatan seperti dianya lagi keluar dari jendela. Ini Bapak Ibu beberapa cara biar kelihatan berbeda. Saya ganti warnanya. Saya ganti warna merah deh. Nah, jadi inilah beberapa cara masukin foto. Pertama, menghapus latar belakang. Kedua, pakai bingkai. Ketiga, pakai elemen di belakangnya. Ya, Bapak Ibu mau pakai yang mana? Bebas, terserah. Silakan. Tergantung dari ininya,
tergantung dari template yang Bapak Ibu pilih. Ya, Bapak Ibu pilih template-nya yang mana. Oke, ini saya letakkan di sini. Kemudian kita geser aja. Nah. Oke, sudah ada 3 foto dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu pilih ya. Sekarang bagaimana kita mengedit yang lainnya? Misalnya ini nomor handphone, alamat nih ya. Nomor handphone, ini alamat, ini email, ini apa namanya media sosial. Tinggal sama kayak tadi. Misalnya ini nomor handphonenya saya tinggal klik blok, tinggal ganti 08 52 66 66 43 34. Kemudian yang bagian sini, ini alamat kita, ya, Jalan Yusuf Nasri Jambi, misalnya. Oke, ini adalah email kita. Saya masukin email belajar ID saya, guru. Kemudian yang ini IG saya. Nah, jadi semuanya adalah identitas saya sekarang. Ya, dimulai dari nama, ini kerjaan, foto saya, nomor handphone, alamat, email, dan lain-lain. Oke, sekarang di tentang saya. Saya mau ganti ini. Saya remaja berusaha duduk. Nah, ini saya ganti. Saya adalah guru fisika di sebuah SMA negeri di pelosok Provinsi Jambi. Daerah saya yang jauh dari ibu kota provinsi tidak membuat saya menjadi malas dalam pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi. Sebagai guru, titik. Nah, misalnya seperti itu ya, apa saja Bapak Ibu boleh tulis tentang saya nih. Nah, kita tinggal atur. Mbak Dona misalnya saya nggak suka nih, yang ini saya nggak usah pakai deh keahlian, Bapak Ibu mau hapus gitu ya, tinggal di blok aja. Blok semua yang ini, tuh, baru kita delete. Ya, delete. Tapi artinya nanti ada tempat kosong, Mbak Dona. Ya udah kita majuin nih, kita naikin. Yang bagian kesukaan, ini saya naikin. Nah, gitu. Ya, jadi tinggal pendidikan sama kesukaan. Kemudian pengalaman. Boleh, Mbak Dona saya mau tambahkan deh, jangan misalnya saya mau tambahkan prestasi. Boleh, tinggal kita blok. Ini tadi kita naikin dikit ya. Kemudian ini saya copy loh. Saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah. Nah, ini kan sudah di-copy nih. Di sini baru bisa kita ganti pendidikan, kesukaan, kemudian di sini prestasi. Oke, ini pendidikannya digantilah punya kita, pengalaman juga. Pengalamannya sebagai apa aja di sini, ya. Nah, semuanya. Mbak Dona, saya mau ganti warnanya, boleh nggak? Warnanya saya nggak suka warna abu, boleh. Di blok dulu, nanti akan muncul di sini warna. Kita tinggal ganti mau warna apa? Ungu kah? Coklat kah? Putih kah? Hijau?
terserah ya, bebas ya Bapak Ibu ya. Kemudian nih, Mbak Dona, sebentar Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nih, mau background-nya ini, Bapak Ibu ganti dengan background yang lain misalnya ya. Bapak Ibu bisa pilih di lainnya, titik 3 lainnya. Terus di sini ada tulisannya latar belakang. Bapak Ibu klik. Ini ada banyak sekali latar belakang yang bisa kita pilih ya. Kita misalnya pilihnya gradien. Gradien, saya klik lihat semua. Kemudian saya pilih. Saya mau pilih yang ini. Nah, itu. Langsung berganti ya, atau yang ini. Nah, tuh. Langsung berganti. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi segampang itu. Yang ini juga nih, kalau misalnya bentuknya ini mau Bapak Ibu kasih bayangan misalnya ya. Kita tinggal blok aja. Kita blok lagi, kemudian kita ganti warna hitam. Kemudian kita mundurin. Kita klik posisi ya. Kita klik posisi, baru kita klik mundur. Nah, jadi deh dia punya bayangan kayak gini. Tuh. Nah. Tuh, kayak gitu. Ya. Jadi ini juga misalnya bagian sini. Mbak Dona, saya mau bagi ini jadi ini juga. Saya kasih background belakang ya. Kasih background belakang warna hitam. Tinggal saya duplikat, saya ganti warna hitam, baru posisinya saya mundurin. Nah, jadi lebih hidup ya. Sama yang ini juga. Ini di blok, duplikat, ganti warna, kemudian kita klik mundur. Nah, begitu. Tuh ya. Jadi lebih hidup. Mbak Dona, saya mau ganti warna huruf atau fontnya, jenis font gimana? Caranya adalah di blok. Ini kalau misalnya mau ganti warna huruf di blok, nanti di bagian huruf ini A itu ada tulisan warna teks. Kita tinggal klik saja. Silakan pilih warnanya. Misalnya mau warna ini. Tapi hati-hati ya, ketika kita memilih sebuah warna, ya pastikan warna yang kita pilih itu memiliki keterbacaan kepada ini pembaca. Jangan sampai ketika Bapak Ibu memilih warna itu karena suka aja. Saya suka warna pink, Mbak Dona, saya pakai warna pink. Tapi ternyata belakangnya itu tuh ungu, jadi nggak kelihatan tulisannya. Ya, nah, itu perlu diperhatikan. Oke. Nah, kalau sudah semuanya nih, udah kita cek nih. Saya suka nih. Saya suka semuanya, udah selesai. Mbak Dona, gimana lagi? Bapak Ibu klik bagikan, kemudian klik unduh, unduhlah, ya boleh dalam bentuk PNG atau JPG, ada dua, ya kalau mau dalam bentuk JPG, kalau PNG, ya saya sarankan JPG aja biar nggak terlalu berat, kemudian kita klik unduh, selesai, silahkan Bapak Ibu kumpulkan di Google Classroom, begitu, ya. Oke, sambil saya membaca komentar, saya akan ajak Bapak Ibu, yuk siapa yang mau nanya? Sambil saya cek-cek ini ya, cek-cek chat ya. Oke. Saya Bu. Ibu sepertinya storing. Ibu Juni, halo? Ya, halo. Matikan salah satu ininya, Bu. Ibu gunakan dua aplikasi ya. Dua gadget. Nah, satunya dimatikan suaranya biar tidak storing. Nangis dia ya? Kenapa dia kasih ikon nangis? Dia nih suka kan? Dia tuh kadang-kadang nangisnya nggak dikasih tahu loh. Udah, Bu. Bu Dona. Ya, Bu. Silakan. Mau tanya ini, Bu, kalau mau dicetak gitu kan, Bu.
Mm-mm. Saya pernah cetak hasil kerja dari Canva, saya cetak ke Mm-mm. kertas HVS. Kebetulan RPP-nya itu harus kertas HVS, jadi saya lampirannya itu lembar kerja saya cetak dalam bentuk HVS, tapi ternyata terpotong gitu. Siap, Itu siap. bagaimana caranya Bu supaya dia tetap cantik dan rapi? Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Saya akan jawab itu dulu ya. Nah, Bapak Ibu, memang ketika Bapak Ibu ingin mencetak desain, perhatikan apa sih namanya yang pinggirannya ini spasi. Ya, kalau di Canva itu namanya bleed margin. Ya, margin. Nah, benar, margin. Jadi, marginnya itu tuh adalah nih, kalau saya, marginnya ini yang ini nih. Bapak Ibu kelihatan nggak garisnya nih? Ibu kelihatan garisnya ya? Nah, nih, ini garisnya. Ini garis ini adalah batas pencetakan. Batas pencetakan. Jadi, saya akan tandai dulu nih. Nih, kalau Bapak Ibu nggak kelihatan, ini saya tandai. Nah, ini adalah batas cetakan. Jadi, yang tercetak adalah yang di dalam kotak semuanya ini. Di luarnya tidak akan tercetak. Ya, itu tergantung margin Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih. Bagaimana cara mengeluarkan margin? Itu ada di sini nih, di klik file. Kita klik file. Kalau sudah kita klik file, di sini, ini ada pilihannya. Tampilkan margin, tampilkan bleed cetakan, tampilkan penggaris. Tuh, ya. Nah, kalau kita tampilkan margin, muncullah marginnya di sini. Kemudian yang kedua, kenapa bisa terpotong? Kertas HPS ukurannya berapa? Ibu harus benar-benar masukin ukuran yang pas. Sudah Ya. saya ukur, Bu. Saya Benar. ukur. Jadi HPS itu ukurannya HPS A4 atau F, Bu. Yang HPS yang legal ukurannya 32 kali 21,5. Nah, ya, itu masukinnya ini kan legal itu 27,94 kali 35, Bu. Kalau Ibu itu 21 itu A4 kayaknya ya. Halo? Saya langsung ukur kertas HPS ya, Bu. Kertas HPS langsung saya ukur. Iya, Pakai HPS-nya Ibu ukur dapatnya berapa? 21,5 kali 32. Iya, itu A4 kalau nggak salah. Iya, 21,5 kali ini 29,7 ya, HPS A4. Itu berarti di atas A4 di bawah ini. Berapapun yang Ibu ukur, itu ketika Ibu membuat desain, pastikan ukurannya ini segitu. Jadi Ibu cek, nih, di sini, di bagian ubah ukuran, itu berapa lebar tingginya. Ibu masukin. Ya, kalau ternyata di sini lebarnya beda sama tingginya beda dengan yang Ibu ukur, tentu saja pasti terpotong. Itu ya Bu ya. Jadi solusinya biar nggak terpotong itu cek benar-benar ukurannya. Misalnya di sini Ibu ukurannya berapa tadi? 21,5 dan tinggi 32. Tinggi 32 cm. Oke, saya akan klik ubah ukuran. Nah, ini langsung berubah nih nanti ukurannya. Nah, ya, dia langsung berubah. Sekarang kalau ini kebetulan nih Bu, kebetulan dianya nggak kepotong. Ya, kadang-kadang misalnya dia di sini, ya udah kepotong langsung lah. Ya, dan pastikan ketika mendesain Bapak Ibu harus tampilkan margin dan bleed cetakan. Bleed cetakan itu ya gunanya itu tadi saya bilang. Bleed cetakan dan margin itu gunanya kita bisa lihat dianya sampai mana sih akan dicetak, dianya sampai mana sih tidak terpotong. Nah, kalau ini saya tidak terpotong karena bleed cetakannya masih jauh. Ini maka yang bagian atas ini, bagian tengah-tengah itu pasti aman. Gitu ya Bu. Tapi yang ini, nih ketika saya kayak gini, nah bagian sebelah sini ini nggak akan tercetak. Oke Bu, boleh di ini nanti ya, boleh dipraktekkan. Iya Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, yang lain boleh silakan sambil saya baca chat.
Mbak Dona kalau tugas kedua ini pakai format JPEG. Izin bertanya Mbak Dona sekali. Silakan Ibu. Tadi pas di awal masuk kan saya telat masuk. Awal itu kita ketik apa untuk mencari anunya? Apa Resume. namanya? Resume. Oh, resume. Oke, Thank saya siap. Terima kasih. Nah, saya akan menjawab ini ya. Kalau tugas kedua pakai format iya. Kalau tugas pertama itu pakai format JPEG. Kalau tugas kedua formatnya JPEG, tapi untuk tugas pertama formatnya PNG. Benar. Ya, kalau saya bebas Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu unduhnya dalam bentuk gambar. Gambar di sini itu ada dua, JPG sama PNG. Apa sih bedanya Mbak Dona? JPG itu ya, itu resolusinya lebih kecil daripada PNG Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya untuk tugas saja, ini kan cuma untuk tugas ya. Saya lebih menyarankan JPG. Tetapi nanti ketika Bapak Ibu membuat desain kayak Ibu tadi itu tuh benar-benar membuat RPP yang ingin Bapak Ibu cetak, itu silakan gunakan PNG. Resolusinya lebih besar, jadi tidak akan pecah. Kalau JPG ini smart, kan cuma tugas, jadi boleh JPG itu ya. Jadi silakan dibebaskan. Untuk apalagi untuk jaringannya internetnya yang ini Bapak Ibu yang agak-agak lemot ya, semakin besar ukuran file itu semakin lama kita mendownload Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian saya naik lagi pertanyaan. Oke, desain awalnya resume sudah saya jawab. Apakah nanti ada sharing materi? Benar, ada. Nanti akan dikirimkan rekaman. Untuk mengganti background bagaimana? Oke, baik. Untuk mengganti background, pertama adalah di blok dulu. Di blok ya. Kita blok dulu background-nya. Nih, kita letakkan kursor sampai muncul tanda garis-garis tuh. Oke, kemudian di blok. Nah, nanti latar belakang itu, kita mau ganti latar belakang warna atau latar belakang pola. Kalau latar belakang warna di sini, tinggal diklik saja, cari warna yang lain. Tapi kalau latar belakang pola, itu klik di titik 3 lainnya, yang saya tandai, nih. Ini nggak ada Mbak Dona, biasanya ada dimunculkan di sini nih. Ada di titik 3 lainnya ini, tinggal diklik saja. Oke, kalau sudah di titik 3 lainnya muncul latar belakang. Nah, kita tinggal pilih mana yang mau kita pakai. Saya ganti misalnya jadi yang ini. Maka tinggal ditunggu. Nah, berganti ya, saya pakai tekstur tadi. Kalau saya pakai bunga, boleh juga. Tuh, ya, saya pakai ini. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk mengganti background ya. Oke. Insert foto. Oke, siap. Insert foto. Saya cari portofolio banyak gambar, tapi ada icon edu. Iya, karena kita ada di Canva edu, Ibu Paridah. Jadi nggak masalah. Ya, kalau banyak icon edu. Itu fitur animasikan untuk apa ya? Kalau kita mau download desain kita dalam bentuk MP4. Jadi kita bisa menganimasikan dia. Misalnya dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, begitu. Itu kalau kita mau pakai MP4. Tadi menu buat ganti warna mana, Mbak? Ini tadi, nih gambar. Tapi di blok dulu. Oke, ada lagi. Oh, nggak apa-apa. Saya memang aslinya, ibu saya Sunda, tapi tinggalnya di Jambi. Insert foto ya. Saya akan masukkan insert foto. Bagaimana cara kita insert foto? Pertama, foto harus ada di unggahan. Foto harus ada di unggahan. Bagaimana caranya foto ada di unggahan? Unggah file. Unggah file, masukin foto. Saya masukin foto saya lagi, saya cari lagi, ada nggak foto saya? Oh ini, saya masukin foto, saya klik open. Ya, nah muncullah dia di sini.
Ya, kalau sudah muncul dia di sini, tinggal kita klik sekali, maka dia muncul di desain. Nah, sekarang saya mau masukin ke bingkai, tinggal ditarik. Nah, saya mau besarin cuman mukanya aja, tinggal di blok. Blok itu caranya klik sekali, kemudian klik pangkas. Tinggal saya tarik, saya posisikan pas di lingkaran. Jadi, nah, muka saya aja. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan terjawab. Oke, terkadang suara tak terdengar. Nah, gimana tuh? Gak apa-apa Ibu, nanti bisa lihat recordingnya. Apa ini? Mohon maaf Bu, tadi saya coba dengan bingkai, tapi untuk melebarkan bingkai kok tidak bisa. Maksudnya bingkainya dilebarkan. Kalau bingkai dilebarkan, itu diblok dulu bingkainya. Kita tariknya gini nih. Tuh. Nah, itu kalau bingkainya mau dilebarkan atau dikecilkan. Tuh, diblok dulu. Oke. Mantap. Kirim tugas. Baik. Bagaimana caranya kirim tugas? Ya, ini saya sudah unduh. Sekarang saya akan masuk ke sini. Saya akan invite akun Gmail saya ya. Saya masukin akun Gmail saya. Tambah. Tuh, ke Ibu Krismayati. Mohon maaf. Saya mau masuk ke people tadi. Saya klik ini, masukin email saya. Nah, ini. Saya klik invite. Nah, di sini masuk Gmail. Link kelas itu masuk ke email kita ya. Kalau kita masuk ini, kita diundang bergabung ke sebuah kelas. Nih ya, ada tulisannya undangan kelas. Oke, saya pilih. Saya klik gabung. Itu kalau cuma satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau gabungin anak kita satu gitu ya, 2 ke dalam kelas kita. Ada tulisan gabung ke kelas, klik gabung. Tapi kalau rame-rame enakan kita kasih link kayak kayak kami sama Bapak Ibu semuanya kan kita kasih link. Oke. Sekarang bagaimana caranya unggah tugas? Mohon diperhatikan Bapak Ibu, untuk tugas kelas ya, itu ada di bagian sini, tugas kelas. Itu tugas dikumpul per hari. Tapi nggak harus hari ini, Bapak Ibu bisa kumpulkannya nanti ya, nanti di hari terakhir atau beberapa hari setelah hari terakhir. Ya, saya akan simulasikan bagaimana mengumpulkan tugas di hari ini. Hari kedua nih ya, 15 September. Kita klik tugas hari keduanya. Kemudian kita klik lihat tugas. Nah, masuk ke bagian ini. Tugas Anda. Nih, tambah atau buat. Ada tulisannya tambah atau buat nih. Oke, kita klik tambah atau buatnya. Ini saya klik tambah atau buat. Kita pilih file. Pilih file. Oke, kita klik browse. Browse itu berarti kita nyari file kita ya. Saya akan ambil file saya tadi. Ini. Kemudian saya klik open. Nah, dia akan mengunggah ya. Nih, di sini. Nah, selesai. Jangan klik serahkan dulu kalau cuma satu, Bapak Ibu. Karena kan kita tugasnya ada 3 nih. Sementara di sini Bapak Ibu baru 1. Jangan klik serahkan. Biarin aja dulu. Nanti kalau udah 3, nanti klik. Misalnya saya tugas kedua nanti, saya klik tambah atau buat lagi, saya ambil lagi filenya, saya masukin lagi. Yang ketiga juga seperti itu. Kalau udah lengkap baru klik serahkan. Begitu ya. Oke. Melebar ke samping saja bingkai tidak bisa ya, Bu? Bisa, tergantung bentuk bingkainya. Ya. Kalau melebar ke samping gini,
Nggak bisa, karena dia bentuknya segi 4, kecuali kalau Ibu milih bingkainya yang lain. Tapi biasanya, misalnya pilih bingkai banyak ya, Bapak Ibu, pilih aja di elemen, nanti Bapak Ibu geser ke bawah. Nih, ini bingkai, ini jenis-jenis bingkai tuh. Tuh, ada ratusan jenis bingkai yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau dia mau melebar ke samping ya pakai yang panjang gini. Nih, ini melebar ke samping. Atau yang ini. Tuh. Ya, boleh yang mana aja. Oke? Ada pertanyaannya masih yang belum saya jawab? Boleh di-up atau boleh pakai ini, pakai mic? Bu, izin tanya, Bu. Silakan. Proyek saya di HP, kenapa ya Bu hilang semua? Padahal akunnya sama dengan yang di laptop. Hilangnya gimana maksudnya? Nggak ada satupun yang nampak. Yang nampak hanya proyek teman-teman di tim guru milenial, tapi untuk semua Bu hilang. Jadi Ibu, akun kita itu kalau Ibu sekarang sudah masuk ke akun milenial, ya di HP juga harus Ibu masuk ke akun milenial ketika membuat tugas. Cek di bagian, coba saya buka dulu handphone saya, di Canva, di HP, ngelihat kita benar-benar ada di akun pribadi. Nah, kalau Ibu ternyata ada di akun pribadi, ya nggak bisa juga. Ceknya itu ada di bagian menu, Ibu. Ya, di bagian bawah itu kan ada 3 menunya ya, beranda, proyek, sama menu. Ada? Halo? Bu? Halo, Bapak Ibu suara saya masih aman ya? Iya, Ibu aman Bu. Juni. Nah, Ibu Juni masuk ke bagian menu. Udah? Udah Bu. Udah, oke. Di bagian menu itu paling atas, itu ada kelihatan nggak tulisan timnya? Milenial keren. Apa Bu? Guru milenial keren. Guru milenial keren. Iya. Kita ada di guru milenial keren ya Bapak Ibu? Coba saya lihat. Saya mau masuk ke guru milenial. Oke, guru milenial keren ya. Nah, kalau sudah Ibu masuk ke guru milenial keren, nah sekarang Ibu cek di bagian desain. Nah, Di proyek ya Bu? Iya, di proyek Ibu. Iya. Kemudian masuk ke terbaru atau semuanya atau desain. Nanti semuanya muncul di situ proyek Ibu. Ya, pastikan di handphone sama di laptop sama. Jangan ketika Ibu gunakan satu akun pribadi, satu akun tim. Itu nggak akan ketemu. Ibu cek dulu desainnya. Akun tim ini yang cemana Bu? Yang guru milenial ini Bu? Iya Bu, yang akun tim yang guru milenial. Kalau akun pribadi yang tidak ada tulisannya guru milenial. Jadi Bapak Ibu kayak gini ya, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah tim, nah kayak gini nih saya. Ini saya ada di dalam guru milenial keren, tapi saya juga tetap punya akun pribadi. Akun pribadi saya namanya kelas Miss Dona. Nih, atau Bapak Ibu namanya nama pribadi. Jadi 2. Ya, ketika Bapak Ibu masuk ke akun tim, Bapak Ibu ngerjain desainnya di sini, itu akunnya sudah for edu. Nah, semuanya desain ada di situ. Nanti kalau mau cari lagi, cari desainnya, masuknya ke situ. Tapi ketika Bapak Ibu masuk ke guru milenial, terus ngerjain desain di situ, terus Bapak Ibu masuk dengan email yang sama, memang email yang sama, tapi tapi akunnya berbeda, akun pribadi itu nggak akan muncul. Ya, saya punya banyak sekali kelas nih Bapak Ibu. Ini adalah masing-masingnya akun nih. Akun ketika saya membuat desain di guru milenial, ya saya masuk lagi dengan email yang sama, tetapi saya ke guru cetar, itu desain saya di guru milenial nggak akan keluar, gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti ya. Bu, ini kalau Bu di laptop saya ini kan ada saya pakai akun pribadi itu saya klik guru milenial keren ya. Nah, berarti Ibu ketika membuat desain Ibu bikin desainnya di mana? Di akun yang nama saya, akun pribadi. Iya, jadi kalau Ibu sekarang mau cari desainnya di akun pribadi di handphone, berarti nggak usah klik guru milenial.
Oh. Mm-mm. Tapi nanti tetap bisa ngirim tugas ke GCR kan Bu kalau pakai akun Download pribadi. aja Bu, download aja dulu bisa atau enggak. Biasanya kalau akun pribadinya belum Canva for Edu, ketika mendownload itu minta bayar. Coba Ibu. Udah Edu Bu. Udah Edu berarti bisa, tinggal di download kirim aja. Bisa. Oh iya. Iya Bu ya. Mm-mm. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Farida. Ibu Juni ya? Ibu Juni salah. Ya Allah suaranya hilang lagi. Masa suara saya hilang lagi Bapak Ibu? Jelas kok, Mbak. Jelas ya? Iya, berarti Jelas, Ibu Mbak. jaringan Ya. Ibu Ros ya. Ini kalau misalnya kita sudah selesai mengerjakan, dia sebenarnya kemana ya? Sudah diupload tuh. Tadi Bu, saya bilang, Ibu tadi ngelihat ya simulasi ketika saya kumpulin tugas? Ya. Udah selesai. Jadi ketika kita sudah membuat satu tugas, kita sudah unduh, masuk ke dalam laptop kita atau perangkat kita, mau di handphone, mau di laptop, kita kumpulkan ke Google Classroom, ya kayak gini. Ini udah, klik serahkan. Maksud saya, kalau sudah diunduh itu tersimpannya di mana? Di file atau di laptopnya itu maksudnya saya? Di bagian download. Kayak saya nih ya, kalau kita punya folder namanya download. Kalau saya semua file saya yang sudah saya unduh, itu masuknya ke sini. Oh iya, makasih. Sama-sama. Izin tanya Mbak Nona. Enggak Bu. Kalau misalnya mau diganti resepnya itu gimana caranya? Misalnya sudah kita buat gitu, tapi pengen ganti dengan model yang lain. Gimana Mbak? Mau buat dari awal atau ini Bu? Dari awal lagi mau diganti gitu. Pilih template aja ditindih. Nah, selesai. Misalnya ya, kita ganti lagi, kita klik template, kita pilih yang lain, misalnya ini. Tambahkan template sebagai halaman baru. Timpa ya. Timpa isi halaman ini. Iya. Udah. Oh iya. Baik. Makasih Mbak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, mangga? Aman Bapak Ibu untuk resume? Hanya dong Mbak. Boleh, silakan Ibu Asmi. Saya kan sudah buka view untuk bergabung ya, tapi tidak ada pernyataan undangan untuk bergabung ke kelas Canva Edu. Apakah sudah termasuk tergabung saya itu? Ibu belum bergabung di Canva Edu. Sudah klik di Google Classroom link-nya? Sudah. Ini yang di bagian sini. Nih, ada tulisan kelas Canva Guru Milenial. Klik sign up sudah. Sudah. Terus? Tidak ada kata, kalau saya lihat Mbak tadi kan ada undangan ya Mbak, kemudian ada kata gabung, ikut bergabung. Nah, saya tidak ada keluar kata undangan atau bergabung. Tidak ada undangan atau kata bergabung? Iya, untuk bergabung ya. Tapi Ibu di Canva-nya sudah ada tulisan tim milenial? Sudah. Udah, berarti udah Bu. Oh gitu, sudah bergabung ya Mbak? Udah bergabung. Oke, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Halo Mbak. Ya, silakan Pak Zulkarnain. Oh iya, mau tanya ini. Saya kan sudah bergabung sudah masuk di Canva. Namun saya lihat saya punya programnya nggak selengkap yang Ibu tayangkan itu gitunya, artinya instrumen-instrumennya. Nah, itu kenapa bisa begitu ya? Seperti kemarin saya coba buat logo personal juga tidak lengkap yang Pak Kang Dero yang ditampilkan itu gitu. Apakah ada persoalan dengan laptop atau bagaimana programnya? Sudah masuk ke Guru Milenial ya? Sudah masuk. Sudah ada di depannya, bagian depannya ada tulisannya Guru Milenial ya, ini ya. Di sini Guru Milenial. Bapak cek coba di bagian beranda. Itu Bapak masuk ke beranda lagi, terus di bagian sebelah sini ada tulisannya Guru Milenial nggak? Ada. Ada ya. Oke, kemudian yang tidak ada adalah template fitur belajar harga semuanya, ini nggak ada. Iya. Nah, oke. Bapak pakai aplikasi atau web? Pakai web. Pakai web, jadi masuknya dari Google. Iya. Tidak, saya kan langsung klik itu yang dibagikan dari... Oh, dari Google Classroom.
Iya, Tapi Bapak nggak download aplikasi Canva-nya kan di laptop? belum. Oke. Baik. Sekarang Bapak lihat apakah internet, apakah browser Bapak itu Google Chrome? Ini kan kita Google Chrome beda ya. Ada yang ini kalau saya yang buka yang ini internet Firefox. Ini Google Chrome. Kalau Google Chrome itu tuh tandanya kita di sini akun kita. Nih. Kalau bukan, pastikan Bapak pertama gunakan Google Chrome. Ya, jadi Google Chrome itu sangat compatible untuk Canva, sehingga fitur-fiturnya biasa lengkap. Kalau ternyata Bapak sudah Google Chrome, ternyata tidak ada fitur-fiturnya, itu biasanya harus diupdate Google Chrome-nya. Ada tulisannya. Bapak Ibu mungkin pernah lihat kalau misalnya Google Chrome-nya nggak update, di sini ada tulisan ada tanda panah merah ke atas, diminta untuk update gitu. Ya, coba dicek dulu ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya nanti ternyata semuanya udah, Bapak screenshot, kemudian kirimkan ke grup permasalahannya. Nanti kita bahas bersama. Oke, siap. Oke, siap. Nah, kalau pakai aplikasi, kata Ibu Rahmaizara, bagaimana caranya? Ada ya di Canva. Di sini ini tulisannya ada. Kalau mau download aplikasinya, ya nih ada tulisan buka aplikasi Canva. Tapi itu di bagian beranda ya. Tapi saya nggak ini sih. Kalau saya lebih senang nggak pakai aplikasi kalau di laptop ya. Kenapa nggak harus diinstal? Kalau install itu kan lebih memberatkan. Jadi masuk lewat web aja, begitu ya Bu ya. Tapi kalau Ibu mau install silakan. Ini ada tulisannya nih di bagian beranda. Ini ada guru milenial. Kita geser terus ke bawah itu ada tulisan buka aplikasi Canva. Itu kita unduh dulu, kita download dulu. Begitu Bu. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Silakan kalau ada yang mau tanya. Mangga. Sambil saya menunggu, saya minum dulu. Halo, satu Mbak. Ya, silakan Pak Zul. Saya kan mau kirim ini ya, kirim tugas ya. Apakah bisa langsung dikirim? Kan sudah saya buat apa namanya sertifikat atau logo personal tadi. Langsung bisa nggak langsung kita kirim lewat Canva-nya? Canva-nya. Itu nanti yang masuknya itu adalah link, Pak. Link. Nah, itu yang saya bilang. Kalau Bapak langsung kirim dari sini, ini Bapak bagikan ke Google Classroom atau Bapak bagikan ke guru ya. Kan di sini ada juga ya Bapak Ibu ya, bagikan ke Google Classroom. Nah, kalau Bapak masukin itu nanti yang masuk ke kita itu link. Nah, jadi kita nggak bisa lihat desain yang sudah utuh. Jadi memang mending Bapak unduh baru upload kayak tadi. Oke, Pak. Bu, isi nanya, Bu. Silakan Bu Juni. Itu kalau nanti ngumpul tugas, apakah harus di-share ke media sosial dulu, baru di-screenshot, atau linknya dikirim ke Google Classroom atau gimana, Bu? Jadi untuk tugas screenshot Kang Dero, itu Ibu misalnya desain ya, Ibu bikin resume kayak gini, terus Ibu jadi misalnya Ibu sudah download nih, kemudian Ibu Ibu posting di media sosial Ibu screenshot begitu, ya. Jadi desainnya yang Ibu posting di media sosial yang harus di screen. Yang linknya dikirim ya Bu? Bukan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mohon ini juga Mbak ya. Tugasnya apa namanya? Saya kan baru bergabung ini. Jadi ini bisa dikirim juga rekamannya. Siap. Yang dari email. Siap. Nanti akan dikirimkan untuk rekaman malam ini akan dikirimkan. Untuk rekaman malam kemarin sudah dikirimkan ya Bapak Ibu ya. Sudah. Nah, Ibu Kris boleh lihat rekamannya ya. Silakan isi daftar hadirnya karena memang ada halangan tidak bisa ikut Zoom. Kemudian boleh dikerjakan tugasnya ya. Jadi materinya kan ada di rekaman. Apakah wajib screenshot tugas? Tergantung.
Coba kita lihat tugasnya Kang Dero hari pertama ada diminta. Biasanya kalau Kang Dero itu tuh memang minta screenshot tugas. Oh, nggak ada ya. Tugas 1-5 dikirim dalam bentuk PNG, tugas 6 dikirim dalam bentuk kit. Silakan diupload masing-masing produk, lampirkan filenya, kemudian klik serahkan. Nggak ada. Untuk tugas yang baru nggak ada sih. Untuk screenshot itu yang ini ya, Twibon ya. Yang awal ada, Mbak. Twibon, Mbak. Yang awal. Kalau ini wajib Bapak Ibu, karena gini ya, untuk ketuntasan itu kita 75 KKM-nya. Dan itu diambil dari, kita tugas ada 4 hari sama tambahan 2. Nah, ini masing-masing nilainya 100. Nanti kalau misalnya ini nggak Bapak Ibu kerjakan, nilainya 0. Yang bagian atas nilainya, itu kan kita otomatis ya, karena kita pakai ini perhitungan Excel. Jadi ini juga 0. Jadi Bapak Ibu, tugasnya itu cuma 400 bagi 6. Ya, jadi nilainya nggak akan sempurna. Tapi kalau Bapak Ibu kerjakan yang ini, semuanya 600 bagi 6, tetap 100. Gitu ya. Oke. Kalau ada problem terkait materi, bagaimana tanya di grup ya Bu ya? Tanya di grup. Boleh. Ibu Ika Yeni, maaf Mbak, saya masuknya terlambat, jadi tugas mulai malam. Tugas malam ini apa saja? Baru 1 kita jelaskan Bu tadi, presum. Maaf, tanya Bu. Silakan Ibu. Kalau yang kemarin kan tugas dari Kang Kero, itu kan disuruh buat yang kayak logo, sertifikat. Iya, Kalau untuk yang sertifikat atau yang itu ketika diunduh ke PNG, itu ketika dikirim ke Google Classroom kan ada gambarnya gitu. Tapi kalau yang logo, ketika saya kirim ke Google Classroom, covernya jadi hitam gitu. Karena belakangnya background-nya nggak ada mungkin. Ya, Nah, nggak apa-apa. Nanti dibuka di kita juga kelihatan kok. Oh gitu. Oh, terus takutnya gitu salah. Enggak. Nanti biasanya kalau misalnya nggak ada gambarnya, nanti dikasih tahu di komentar pas kita menilai. Oh iya. Kekurangan tugasnya di mana gitu. Oh iya. Oh ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, nah Bapak Ibu itu tugas pertama kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke tugas kedua. Tugas kedua itu adalah, Saudara lagi satu. Ini tadi untuk ada bayangan di kotak data itu gimana ya caranya? Apa namanya? Ada bayangan di itu loh. Gimana ya? Apa namanya itu? Tempat nama itu loh tadi. Oke. Coba saya cek dulu ya, yang mana saya back dulu ini. Nah, ini ya. Ini ya. Yang ini ya. Ya. Ini cuma saya blok. Ini saya blok. Saya copy. Jadi Ctrl C, Ctrl V 2 kali. Ya, jadi ada nih tuh, Bu. Oke, kemudian saya ganti warnanya jadi hitam. Ganti warna kan tinggal di sebelah sini ya. Nih ada warna. Oke, saya ganti warnanya. Nah, sekarang gimana caranya biar dia mundur ke belakang? Itu kita klik posisi. Baru kita klik mundur. Mundur terus sampai dianya berada di belakang sekali. Tuh. Itu Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Nah, Bapak Ibu, sudah tugas pertama selesai, sekarang tugas kedua. Tugas kedua kita akan membuat buku kenangan. Ya, buku kenangan itu apa? Oh, ini salah, bukan di sini. Buku kenangan itu adalah semacam video yang isinya itu mengenang hal-hal yang sudah lewat, ya, mengenang memori-memori kita yang sudah lewat, tapi bentuknya, formatnya itu semacam bentuk format buku. Ya, kalau selama ini Bapak Ibu bikin video formatnya itu adalah format landscape YouTube. Nah, sekarang kita bikinnya dalam format buku. Seperti apa? Kita mulai ya. Tetap mulanya dibuat desain. Terus template yang kita gunakan itu adalah buku tahunan sekolah. Tinggal klik buku tahunan sekolah. Nah, kayak gini nih. Maka kita pilih buku tahunan sekolahnya. Oke. Nah, template-nya mana aja? Template-nya tinggal dipilih aja, itu macam-macam banyak. Mbak Dona, ini kan jadinya video ya? Iya, jadinya video.
Oke. Sudah semua Bapak Ibu sampai di sini? Bapak Ibu saya menunggu. Sudah, Mbak. Oke. Kalau sudah. Maaf, Sekarang Mbak, baru gabung Yes. lagi. Bagian apa ya? ini buat buku kenangan, tapi kita pakai template namanya buku tahunan Buku sekolah. kenang. Yang Buku diketik tahunan. barusan apa? Buku kenang. Buku tahunan Kenang gitu, sekolah. buku kenangan. Buku tahunan sekolah. Buku tahunan. Benar. Oh, ya, makasih, Mbak. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat contoh buku tahunan sekolah, Bapak Ibu tinggal masuk aja ke YouTube. Nanti di sini Bapak Ibu di bagian atas itu ketik aja buku tahunan, buku kenangan. Ini banyak ya, buku kenangan Canva. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke berbagai karya teman-teman. Nih. Nih, buku kenangan melalui Canva nih ya. Banyak sampai banyak yang ini peserta juga nih, peserta pelatihan. Tuh, 6.000 view lagi. Ini dia contoh-contohnya. Oke. Tuh ya, jadi banyak sekali contoh-contohnya sudah dari peserta-peserta Canva sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mulai bagaimana caranya membuat buku kenangan sekolah. Pertama, ini saya close dulu deh. Pertama, pilih template. Template-nya ini nih bebas, Bapak Ibu. Ya. Misalnya saya mau pilih template-nya yang ini. Ini bagian depan. Tuh. Ya, saya besarkan. Nih, seperti ini. Nah, kita tinggal ganti sama kayak tadi mengganti infografis. Kita ganti semuanya menjadi data kita. Mbak Dona, kita bikin buku kenangannya kenangan tentang apa? Misalnya nih Bapak Ibu baru selesai melaksanakan 17-an Agustus. Bapak Ibu bisa ambil foto-foto. Jadi konsepnya buku kenangan ini adalah foto-foto yang digabung. Ya, jadi ada berbagai macam foto dari satu momen tertentu, kayak tadi saya bilang peringatan 17 Agustus kan ada lomba biasanya kita pakai, atau misalnya nih, saya kemarin baru saja mengisi kegiatan profil pelajar Pancasila, ya ada beberapa foto-fotonya. Kita mau bikin buku kenangan tentang itu boleh. Jadi ini nih semacam ini ya, semacam video berisi foto-foto dan tulisan, ya. Kita edit dari yang atas pertama. Ini nama sekolah masing-masing. Saya ganti nama sekolah saya. Tuh. Oke. Kemudian fotonya ini saya ganti jadi foto logo atau foto, ini saya ganti ya. Saya hapus semuanya, saya masuk ke unggahan. Ada nggak foto sekolah saya atau ini atau logo sekolah saya? Nggak ada. Saya cari dulu deh. SMAN 3 Tanjung Jabung Timur. Image. Nah, ini sekolah saya nih. Nih. Ini sekolah saya Bapak Ibu nih. Saya copy, saya masuk ke sini. Oke. Tuh, ya. Oke, ini saya klik edit gambar, saya kasih bayangan fotonya. Biar kelihatan dianya timbul. Kalau saya klik bayangan, nah seperti itu, atau modelnya kayak gini. Nah, ya. Sudah, ini saya ganti nih, 2021 jadi 2022. Kecilin. Kemudian di sini kita ganti dengan apa sih memorinya, kenangannya tentang apa. Misalnya saya penguatan profil pelajar Pancasila. Saya ketik di sini penguatan. Ya Bu, P5 Bu. Iya. Ya, profil pelajar Pancasila. Oke. Nah ya,
Sekarang ini covernya kita udah nih. Covernya udah, sekarang isinya, bagian isinya. Kita masuk lagi ke template. Kita cari template yang lain yang lengkap dengan foto-foto. Ya, tinggal kita klik tambah halaman. Misalnya saya mau pakai foto yang ini pertama. Oke, kemudian foto yang kedua saya pilih yang ini. Nah, itu sudah berapa halaman tuh? 1, 2, oh ini saya ganti nih. Di sini saya ganti, klik tambah halaman, jangan lupa. Kemudian di sini saya pilih template yang lain. Jadi di sini ini nih boleh berganti, boleh bermacam-macam template ya, sesuai keinginan. Saya mau pilih template yang ini lagi misalnya. Oh enggak ini. Saya ganti yang ini aja. Klik lagi tambah halaman. Yang pakai yang ini. Ya terserah Bapak Ibu ya, berapa banyak fotonya ya. Semakin banyak semakin bagus. Yang ini. Nah, tuh ya, ini ada berapa slide jadinya? 6 slide. Tapi Bapak Ibu, buku kenangan ini waktunya nggak lama ya. Maksudnya itu tuh nggak video Ibu berjam-jam sampai 3 menit, nggak. Maksimal ini 90 detik, 1 menit setengah ya. Maksimalnya, minimalnya 30 detik. Ya, jadi 30 detik sampai 90 detik. Bapak Ibu bikin 30 detik sampai 90 detik. Oke. Ini saya sudah. Ini saya masukin foto-foto cerita gitu ya. Ceritalah tentang ini kegiatan tersebut. Kegiatannya apa? Masukin foto. Artinya Bapak Ibu, foto-foto Bapak Ibu harus ada di sini dulu. Misalnya saya mau masukin foto yang ini. Saya tinggal ganti. Nah, Bapak Ibu ceritakan di sini. Pada hari apa, ada kegiatan apa di sekolah. Ya, dan berikut adalah foto-fotonya. Nih, foto-fotonya kita ganti. Bapak Ibu, saya minum sebentar. Nah, saya lanjut. Halaman berikutnya juga sama. Yang jelas ketika Bapak Ibu memasukkan foto-foto, itu Bapak Ibu kasih keterangan. Ini tentang apa sih fotonya? Ceritanya tentang apa gitu ya. Ini saya anggap semua fotonya sudah sesuai dengan ini saya. Materi saya yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Saya belum masukin keunggahan fotonya karena ada di handphone. Dan handphone saya tadi pagi baru error. Sehingga semua data hilang. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk foto-fotonya. Kalau sudah, karena ini akan dijadikan sebagai sebuah video, kita wajib meletakkan animasi sama musik. Ingat, harus ada animasi sama musik. Ini tadi pertanyaan, apa gunanya animasi? Nih, ya. Pertama, kita akan gunakan animasinya di sini. Tinggal kita blok, kita klik animasikan, kita klik yang mana nih animasinya kita suka. Misalnya yang bounce, kayak gini dia jadinya. Nah, kalau kayak gini, ini gini. Nah, semuanya itu kita berikan animasi. Ini saya pilih tumble. Biar cepat Bapak Ibu, ketika kita sudah pilih sebuah animasi, di bagian bawah, kalau kita geser, ini akan ada tulisan terapkan ke semua. Ya, terapkan ke semua. Oh, nggak muncul. Coba saya cek lagi. Saya pilih mesin tik. Harus satu-satu ya. Biasa ada terapkan ke semua. Ini geser semuanya. Yang ini juga animasikan. Nah, kayak gitu jadinya, nggak polos-polos aja. Ini juga animasikan. Oke. Foto, pilih ini. Keduanya saat masuk, saat keluar. Oke. Ini juga. Jadi semuanya ya,
Bapak Ibu ya. Kalau mau cepet Bapak Ibu, misalnya satu halaman ini kita mau satu animasi. Bapak Ibu tinggal blok aja semua. Blok. Kita pilih animasikan. Kita pilih satu. Nah, misalnya saya pilih tumble. Maka semuanya itu langsung teranimasi. Gitu ya. Misalnya ini juga. Ini saya blok semua. Tuh. Kita pilih animasikan. Kita pilih lagi tumble. Itu menganimasi. Ini yang terakhir. Saya klik animasi, tambah. Oke, sekarang musik. Bagaimana caranya menambahkan musik? Tinggal diklik audio. Di titik 3 lainnya, itu ada audio. Nih, audio. Kita pilih audio yang disediakan oleh Canva aja. Pertama dengerin dulu, misalnya ini. Nah, kalau suka tinggal diklik, maka akan muncul audionya di sini. Ya, jadinya bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Kita akan coba cek. Nah, Bapak Ibu, di sini terlihat 25 detik ya. Artinya video ini nanti kalau sudah jadi cuma 25 detik. Sementara tadi saya mintanya 30 detik. Jadi kita akan tambahkan berapa detik di sini. Ya, di slide terakhir, ini ada tulisannya 5 detik, saya akan tambahkan jadi 10 detik. 10. Kita bisa atur ya, satu slide itu berapa detik. Nah, kalau sudah langsung jadi 30 detik tuh, ya kan? Baru kita klik bagikan, baru kita klik. Mohon maaf Mbak, bisa diulangi memasukkan apa? Memasukkan musiknya. Musik. Barusan terhempas. Oke, ada titik 3 lainnya di sini, Bu. Maaf, ini. makasih. Oke, ada titik 3 lainnya. Terus di dalamnya ada tulisannya audio. Nih titik 3 lainnya. Terus ada audio. Nih. Ya, kita pilih titik 3. Ini pilih audio. Nanti kita pilih musiknya yang mana, tinggal diklik aja. Tah. Maka dia muncul di sini. Gitu ya, Bu ya. Kita tampilkan dulu. Kita tampilkan bentuknya seperti apa sih jadinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu hasil videonya Bapak Ibu. Tapi tadi Bapak Ibu dengar ya, kalau di sini suaranya itu mati mati tiba-tiba. Kenapa? Karena di sini musik itu panjangnya durasinya 2 menit 23 detik. Sementara video kita itu 30 detik. Jadi pasti dia mati tiba-tiba. Sehingga biar Bapak Ibu enggak mati tiba-tiba musiknya itu di blok. Ini muncul efek audio di bagian fade out atau akhiran itu kita pilih 10 detik misalnya. 5 detik terakhir. Nah, jadi ketika si ini musik main itu di akhir, nah dia akan pelan-pelan mati musiknya, begitu ya. Kalau sudah tinggal klik bagikan, kemudian klik unduh, kemudian klik MP4, klik unduh, selesai untuk video kenangan. Oke, saya akan baca kolom chat. Cara menambah atau mengurangi waktu per slide. Oke. Ada batas jumlah halaman? Tidak. Tadi durasinya sudah saya kasih tahu. Izin sholat, oke. Mengapa beda ya Mbak template yang di laptop saya
saya tidak menemukan cover seperti yang Mbak pilih. Cover apa? Jangan-jangan salah ketik ininya. Saya gunakan buku tahunan sekolah. Cara mengatur waktu, klik mana? Blok dulu slide-nya. Misalnya saya mau blok slide ini. Ya. Nah, ini ada muncul waktu nanti di bagian atas. Kita tinggal geser aja. Mau berapa detik. Gitu ya. Fungsi tumble apa ya? Tumble itu bentuk animasi. Tumble itu bentuk animasi ya, Bu Hazami. Jadi kalau kita gunakan bentuk animasinya tumble, nanti dianya modelnya kayak yang tadi. Nanti, nah ini dia bergeraknya bentuknya tumble. Oh, gitu. Tuh, kayak gitu ya, kayak tadi. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, Yes. nanya izin Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara misalnya audionya biar jangan monoton kita ambil dari YouTube, itu bagaimana caranya Bu? Misalnya saya mau buat lagu Maher Zain biar jangan bosan gitu Bu. Kalau Ibu mau pakai musiknya dari luar, itu boleh. Tapi kalau Ibu mau letakkan itu di YouTube, itu biasanya nanti kena hak cipta, ya. Karena lagu Maher Zain itu kan ada hak ciptanya. Jadi mungkin kalau Ibu mau gunakan musik di YouTube, itu jangan Ibu masukin lagi ke YouTube nanti. Ya. Enggak Bu, enggak dimasukin ke YouTube. Maksudnya lagu audionya ngambil dari YouTube Ya. gitu. Iya, saya paham. Nah, kalau Ibu mau ngambil audionya dari YouTube nih, ya atau dari tempat lain lah ya, Ibu upload dulu ke Canva. Sama caranya ketika upload foto. Jadi masuk ke unggahan, unggah file, tapi kita pilih yang audio. Nah, di sini saya sudah punya ada berapa audio. Coba saya klik unggah file. Ini saya memilih audio nih. Saya akan pilih sebuah audio. Ada nggak ya? Ah, ini ada. Nih, saya pilih yang ini. Tinggal saya klik open. Nanti dianya akan mengunggah. Nah, tuh. Bisa kita gunakan. Kayak gitu ya, Bu ya? Bagaimana mengubah ke audio dari YouTube itu, Bu? Oh, maksudnya download di YouTube itu mengubah ke audio. Itu kalau saya belum pernah ya di YouTube ya Bapak Ibu. Biasanya kalau saya ngambil musik itu di band sound atau Bapak Ibu searching aja. Searching, Bapak Ibu ketikkan MP3 free. Gitu. Ya, atau lagu apa sih Ibu mau, misalnya Maher Zain. Terus Ibu pilih di sini MP3 free download. Searchingnya di Canva ini, Bu. Gimana, Bu? Searching lagu MP3-nya ini di Canva, Bu. Enggak, Bu. Kalau Ibu mau cari Maher Zain nggak ada di Canva, Bu ya. Yang ada di Canva itu yang sebatas musik audio yang ada aja di sini. Ya, kalau Maher Zain, iya, kalau Maher Zain atau yang lain-lain itu nggak ada. Itu kan soalnya ada hak ciptanya, jadi Canva nggak taruh di situ. Gitu, Bu ya. Ya, Bu. Oh, berarti dari Google MP3 ya, Bu? Iya. Gimana? Nanti langsung terdownload itu, Bu? Kalau Ibu sudah klik download, ya download lah dianya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, tadi ada yang mau nanya? Silakan. Nah, itu. Di Forshare banyak. Nah, itu. Benar. Izin nanya, Bu. Mangga, Ibu. Kalau misalnya kemarin kan pernah coba buat audio yang dibuat sendiri, kita rekam sendiri untuk masukkan ke video. Nah, saya masukkan downloadnya di laptop gitu, kirim lewat WA, audio yang di HP. Itu pas di downloadnya dia berubah menjadi video, nggak tahu salahnya di mana gitu. Hah? Kok bisa? Iya, jadi pas nguploadnya di audio kan kita nguploadnya di audio. Jadi pas masuknya malahan dia berubah jadi video gitu. Dia terkonversi sendiri. Iya, iya. Mungkin begitu, mungkin pada saat unduh itu MP4 ya jadinya ya. Kalau dia MP4 pasti dia larinya ke video. Oh, berarti tergantung dari unduhnya. Kalau unduhnya MP4 pasti larinya ke video. Tapi kalau dianya MP3 pasti larinya ke audio. Gitu. Misalnya cara menyesuaikan, misalnya ada beberapa slide gitu, cara menyesuaikan suara kita dengan videonya gimana caranya, Bu? Kalau beberapa slide kita mau kasih suara sama
musik kita itu nggak bisa pakai template yang ini, tapi kita bisa gunakan template video. Jadi di Canva ini macam-macam ya. Kalau ibu mau pakai itu, kemudian menyesuaikan, itu kita pilihnya yang ini nih, video pendidikan. Oh iya. Oke, makasih. Sama-sama. Mangga Bu, kalau ada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin lagi. Mbak bisa diulang. Yang mana? Bisa diulang yang tambah waktu untuk musik tadi nggak Mbak? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di bagian sini, kalau kita nggak blok, itu pasti dia muncul di bagian sini ada nih. 5 detik. Tuh ada tulisan. Ya. Ya, nah 5 detiknya diklik dulu, kemudian ini digeser. Nah, tuh. Terima kasih. Sama-sama. Oke, tadi ada yang nanya. Apa tadi ini? Tombol play-nya yang mana ya? Suaranya timbul tenggelam. Suara saya aman ya Bapak Ibu ya? Aman Mbak. Oke. Nah, tadi ada yang nanya tombol play-nya yang mana? Ini nih Bu, Bapak Ibu, ini. Nih. Ini tombol play-nya. Diklik aja. Ya, ini bentuknya nih play. Tuh. Nah, itu ya. Jadi tinggal diklik aja. Nanti Bapak Ibu boleh kalau sudah diklik, nanti dia akan memperlihatkan modelnya kayak gini. Ini baru itu yang Bapak Ibu klik, ketika Bapak Ibu klik tampilannya seperti ini. Ini baru contoh ya. Ibaratnya apa ya? Preview. Nanti kalau sudah mau diunduh tinggal diklik di sini aja. Baru diunduh. Itu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi kalau mau tanya. Maaf. Halo Bu. Astagfirullah. Iya Bu Rifda, silakan. Ibu Bapak Saiful Jamil, mangga. Ya, ini saya kan mau upload audio nih. Cuman di Canva saya tuh yang keluar seret media ke sini untuk mengunggah atau menghubungkan akun. Di situ ada Google Drive, kemudian Facebook sama Instagram. Nggak ada yang gratis. Bapak mau hubungkan ke? Kan mau download audio nih. Pas saya klik bagian audionya, nggak keluar pilihan. Kalau di Ibu kan tadi tuh keluar banyak itu kan ini pilihan. Kalau di audio. saya tuh keluarnya Google Drive, Facebook sama Instagram. Sepertinya Bapak salah klik audio deh. Bukan di unggahan, bukan di sini, tapi di bagian ini saya hapus dulu. Hapus. Bapak munculnya kayak gini ya. Ah iya betul. Nah, itu Bapak milihnya di unggahan. Nah, oh gitu. Jadi coba Bapak klik. Ini audio nggak muncul ya, audio di Bapak ya? Nggak ada. Ini nggak muncul. Oke, itu di titik 3 lainnya, Pak. Oh, di titik 3 lainnya. Diklik. Nanti baru muncul ada foto, gaya, audio. Video, bagan, folder. Ketemu, Pak? Yang ada tuh cuma unggahan juga di sini. Bukan Bu. unggahan, enggak. Itu geser titik 3 lainnya, Bu. Pak. Jadi dia digeser ke bawah. Nih, Bapak boleh Bapak cek. Ini kan ada template, unggahan, elemen, teks, latar belakang, logo. Nah, ini ada titik 3 lainnya. Udah Bapak saya udah klik. Terus di sini tidak ada foto, ke bawah. tidak ada gaya, tidak ada audio. Adanya apa? Yang unggah, Google Drive, Dropbox, Facebook, Instagram juga. Ini keliru nggak ya? Coba Bapak screenshot deh. Semua layar ini Bapak screenshot, nanti kita cek ya. Oke, sip. Oke, mangga silakan lagi kalau ada yang mau kembali. Mbak Dona. Yes.
Saya mau tanya, Silakan, Bu. pada beberapa template ini ada yang hurufnya itu yang besar semua, walaupun kita ingin Benar. rubah ke jadi huruf kecil itu kok nggak bisa ya? Benar-benar. Emang seperti itu, Bu. Itu adalah jenis fontnya. Oh iya, berarti Caranya bisa seperti bisa apa? lagi. Caranya kita hapus, kita tambah teks baru. Gitu. Tambah baru. Ya, Ya, gimana, Bu? Mbak Dona, boleh Yes. bertanya? Silakan. Ini tugasnya nanti kan bentuknya video. Itu di dalam GC-nya itu nggak ada berapa detik, itu nanti berapa detik kita buat? Di dalam GC-nya, maksudnya? Kan Ini tugas dalam GC-nya tidak ada petunjuknya berapa menit gitu kan? Oh gitu, iya saya kasih tahu, tapi saya kasih tahu sekarang ya, menitnya itu minimal 30 detik, maksimal 90 detik. Oh iya. Jadi 1,5 menit maksimalnya. Minimal berapa gambar atau berapa halaman? Ya tergantung Ibu, kalau minimalnya berapa gambar, karena kan beda-beda ya. Kalau Bapak Ibunya misalnya satu slide ini 10 detik, berarti cuman butuh 3 slide sudah 30 detik. Gitu. Tapi kalau satu slide ini 5 detik, berarti Ibu butuh 6 slide. Gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, ini saya close. Yes. Silakan. Saya udah coba download MP3 Maherjin, tapi yang keluar semua video, Bu. Itu kalau di YouTube mungkin ya, Bu ya. Dari Google, Bu. Kalau Ibu pilih Google-nya itu tuh MP3, jangan MP4. Jadi seperti ini. Saya Maherjin. MP3 free download. Nah, kayak gini nih, Bu. Nih ada tulisannya MP3. Kalau Ibu pilih MP3, nanti dianya akan muncul. Tapi kalau Ibu pilih MP4, ya jadinya video juga. Ya, pilihnya yang MP3 ekstensinya ya, pinggirannya. Begitu. Bisa tolong dinampakkan cara downloadnya tadi. Mbak Dona. Kalau saya nanti download, Bu, nanti kena di YouTube-nya nggak bisa saya kirim rekaman ini ke YouTube. Nanti soalnya ini kan rekamannya mau saya kirimkan ke YouTube biar bisa Bapak Ibu lihat lagi. Nah ya, silakan Ibu Febri, anaknya Rebel. Yes. Ini Mbak Dona, kalau misalnya fotonya kita mau ambil besok, itu foto langsung kita ambil dari file foto, apa harus diunggah dulu, Mbak Dona? Diunggah dulu dong, Bu. Ibu ngambil fotonya pakai handphone kan? Nah, nanti foto hasil dari handphone itu Ibu masukin dulu ke laptop. Nah, atau Ibu buka Canva di handphone, Ibu masuk ke tim Ibu, kemudian tim kita ya, kemudian Ibu unggah fotonya dari handphone Ibu langsung dengan Canva handphone, nanti Ibu buka laptop, di laptop sudah ada fotonya, jadi nggak harus pindahin lagi. Begitu. Jadi makanya yang saya bilang tadi terkoneksi antara perangkat Canva di laptop sama perangkat Canva di handphone itu terkoneksi. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini saya stop sharing dulu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu, kita masih ada materi satu harusnya infografis pembelajaran ya. Tapi karena saya sedang di luar dan ini tempat saya untuk online ini sudah mau tutup. Jadi izin kita akan selesaikan kegiatan kita malam ini, tapi saya untuk yang materi satu kita tambah besok. Ya, kita ketemu lagi di hari keempat, hari Minggu bersama saya. Nanti kita akan menambahkan dengan materi infografis. Saya nggak enak ini, sepertinya sudah mau tutup.
ya, Ya, Bapak apa Ibu ya. Bu? Siap. Ya, Bu. Nah, sekarang kita buka dulu kamera masing-masing, kita akan ambil dokumentasi. Ayo, ada yang mau bantu saya nggak ya pakai laptop untuk ambil foto? Karena WhatsApp saya error, jadi nggak bisa kirim foto nih, Bapak Ibu. Ibu Ratmawati, boleh dong? Ini temen ngajarnya Kang Dero ini. SMA 1 Taman Sari. Anak buahnya. Atau jangan-jangan Ibu Ratmawati kepala sekolahnya. Oh, bukan. Bu Ratmawati, boleh dong Bu Ratmawati ambil foto-foto kita ya. 5 slide bisa ya? Belum hidup Bu mic-nya Bu, atau Ibu siapa lagi nih? Pak Zulkarnain. Nah, di sini ada Pak Zulkarnain yang pakai laptop, Ibu Rusida, Ibu Devi Triana, yuk Ibu Shirley yang mau ambil dokumentasi boleh. Saya hitung mundur nih ya. Silakan yang mau ambil siapa nih jadinya nih? Oke. Oke, baik Pak Zulkarnain. Silakan Bapak Ibu kasih jempolnya. Kita akan ambil dokumentasi. Iya. Hitung mundur ya. 1, 2. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut Pak Zulkar. Slide kedua lagi. Slide kedua silahkan. 1, 2, 3. Jangan-jangan sudah diambil sama Pak Zulkarnain. Nah, slide ketiga lagi. Slide ketiga. Ini saya save dulu. Saya ambil juga sih, tapi saya save, belum saya kirim. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oh, ternyata slide ketiga sudah mulai sepi. Hanya ada nama-nama. Tapi ini bisa jadi sebagai ini ya, sebagai bukti kita masuk. Slide keempat dan slide terakhir. Slide keempat, slide terakhir. Oke, nah, Bapak Ibu, wow keren banget ini kita sudah sampai di pukul 9, semuanya sudah mengikuti dengan aktif. Bapak Ibu kita masih ada 2 hari lagi ya, biar terkanpa-kanpa semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam mengisi materi hari ini. Ya, ketemu lagi kita besok. Selamat malam, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.